Nah, halo, halo, tes, tes, tes. Enggak, enggak bisa. Halo, Halo, kedengeran nggak halo, suara ya, saya? ya, Ya, sudah, kedengeran ya? Oke, kayaknya tadi sudah, suara saya tuh nggak kedengeran. Banyak yang nanya ini di komen. Tapi sekarang sudah kedengeran ya, Mas Hermanto ya? sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah ya? Sudah Sudah. kedengeran ya? Oke, Sudah. mohon maaf tadi saya lanjut lagi nih. Saya sambung lagi ke Ya, ya, opening. Oke, selamat sore teman-teman Teras Mitra. Bertemu lagi di TM Share Volume 10. Ini kita akan bicara tentang madu. eh, Jika hidup kita tidak semadis madu. Pokoknya kita akan mengobrol tentang madu, tentang jaringan madu, tentang jenis-jenis madu, manfaat madu. Sekarang bersama narasumber kita yaitu Mas Hermanto dari Jaringan Madu Hutan Indonesia. Ya, ya, Mas ya. ya. Masih kedengeran kan ya? Ternyata tadi saya kalau pakai Masih. earphone tidak kedengeran. Oke, Ini di terdengar. sini wah sudah banyak. Ternyata sudah banyak nih yang udah tampil nih teman-teman Teras Mitra. Sementara ini untuk JMAI sendiri, kalau teman-teman tahu itu adalah jaringan madu hutan ya, yang memang mempunyai jaringan itu se-Asia Tenggara ya, Mas ya. Jadi dan mempunyai program tentang mendampingi peternak-peternak madu, dan juga punya program-program khusus yang lain yang nanti teman-teman Teras Mitra akan menceritakan. Nah, untuk TM Share kali ini kita buka dulu dari cerita soal madu hutan. Jadi apa sih madu hutan itu, dan bedanya dengan madu-madu yang lain itu apa sih? Ya. Madu hutan itu adalah madu yang dia bersumber dari hutan. Misalnya, Mm -mm. kalau di JMH itu kan kita khusus untuk lebah yang dari Apis dorsata ya. Nah, lebah Apis Iya, iya. dorsata itu adalah lebah yang dia memang sarangnya itu di pohon-pohon tinggi, Mm yang -mm. lebih banyak itu di dalam hutan gitu. Nah, Iya, madu hutan itu adalah juga sumber bunganya itu dari bunga-bunga hutan. Dia bisa oke. lebih dari 2 atau 3 sumber bunga dalam madu itu gitu. Mm -mm. Ya, itu madu hutan. Oke. Terus kalau kalau bedanya nih dengan madu yang kan kita tahu tuh ada yang madu yang Ya, diternak ya, yang memang khusus ya, gitu, ya. yang kita berternak madu, dan itu apa bedanya, Mas? Nah, kalau madu ternak itu kan dia dari jenis lebah ya. Memang ada Heeh. beberapa yang dia ternak, yang memang dia yang seperti Serana dan Mellifera itu kan dia dalam box ya, Mm-mm. dalam sarang-sarangnya dalam dalam kotak. Itu memang ada yang mereka bawa ke dalam hutan juga ambil, tapi juga lebih dominan dia di tidak terlalu jauh dari perkampungan atau perkebunan gitu. Nah, Mm-mm. kalau yang madu hutan ini kan kita ambil di dalam hutan. Misalnya kalau Heeh. beberapa tempat kami di Mm-mm. Sumbawa atau di ujung kulon itu kita harus nginap di dalam hutan sekitar 2 atau 3 malam uh, dari kampung ya. Itu jadi sangat jauh, dan nanti Mm-mm. pulangnya kita sudah bawa madu. Memang kita, Oke. nah selain itu juga kita harus cari, karena sarang ada beberapa tempat itu kan sarang sarang dalam hutan. Kita harus cari Mm-mm. sarangnya. Kita tidak tahu ini di mana, tapi kita harus cari. Tapi memang ada Mm-mm. misalnya di pohon-pohon yang dia akan tetap hinggap atau akan membuat sarang di situ, seperti itu. Misalnya Mm-mm. pohon-pohon yang besar, yang Heeh. lebahnya biasanya dia akan setiap tahun pada musim bunga dia akan datang ke situ.
Nah, kalau di Kalimantan Barat, di Danau Sentarum itu petaninya dia buat dahan buatan yang kalau kita sebut itu tikung ya. Tikung itu dahan Tikung, ya? buatan ya, yang karena kenapa dibuat dahan buatan kalau di Taman Nasional Sentarum, karena memang dia ranting-ranting pohon, dahan pohon itu kan kecil-kecil. Nah, sehingga tidak bisa kuat untuk menahan sarang lebah. Sehingga dibuatlah tikung-tikung dari beberapa batang kayu yang sudah mati, misalnya dari kayu pohon tembesu seperti itu, karena dia lebih kuat. Nah, itu untuk lebah bersarang. Nah, kalau yang di Danau Sentarum, tikung itu ada pemiliknya. Jadi, tapi dia bukan yang apa dalam kotak yang mereka hanya menyediakan dahan untuk lebah bersarang gitu. Itu bisa dihinggap, bisa tidak juga gitu. Oke. Ya. Oke, berarti tadi udah banyak cerita ya. Ternyata banyak daerah juga yang menjadi tempat sarang madu hutan itu ya, yang memang Ya. didampingi atau di ini sama JMHI ya. Itu di mana saja? Kalau tadi kan ada dari Danau Sentarum, terus tadi cerita sedikit dari Sumbawa. Nah, itu ada di mana saja tuh? Nah, kalau sekarang ya JMHI itu ada di 8 provinsi. Kita ada anggota di Riau, terus juga Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan itu di daerah Luwu Utara, terus juga di Sulawesi Tenggara di daerah Konaweha, Das Konaweha. Selain itu ada di Ujung Kulon yang sama di Sumbawa, terus di Pegunungan Mutis di NTT, Nusa Tenggara Timur, termasuk termasuk di Pulau Flores ya. Di NTT itu kan ada dua, satu di Pulau Timur untuk di Kabupaten Timur Tengah Selatan, satu di Kabupaten Flores Timur di Larantuka. Oke, itu di setiap lokasi mempunyai jenis apis dorsata yang berbeda-beda atau gimana, Mas? Setiap lokasi itu ada perbedaannya nggak? Jenis lebahnya, kalau jenis lebahnya itu sama dia memang dorsata. Tapi ada satu yang beda, misalnya kan kalau di Sulawesi itu dorsata bighami. Nah, kalau yang lain itu dorsata bighami. Itu karena kalau di Sulawesi dia bersarang satu pohon hanya kadang kalaupun bisa itu hanya 3, tapi itu pun paling banyak kalau yang di Sulawesi, dorsata yang di Sulawesi. Tapi kalau dorsata yang misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di dan Flores itu sarangnya satu sarang itu pohon itu bisa bersarang antara 1 sampai 40 atau sampai 60 sarang gitu. Bisa lebih juga sarangnya di satu pohon itu. Oke. Nah, tadi itu apa namanya punya jenis sendiri ya si madu hutan itu bedanya tadi kan jadi udah madu hutan madu yang ternak gitu. Nah, kandungan yang paling bermanfaat gitu dari madu hutan yang membedakan ini nih baiklah dibandingkan dengan madu ternak dan yang lainnya itu apa, Mas? Kalau kandungan sih secara umum ini hampir sama ya. Kita tidak boleh juga bilang ini karena dia begini kan kandungan itu sukrosa, fruktosa. Tapi yang jelas bahwa sumber bunga yang diambil ini kan bunga hutan yang dia lebih multi. Yang kita sebut itu multiflora ya. Ini ya itu dominan. Nah, itu kan bagus juga untuk kesehatan. Misalnya ada kandungan flavonoid yang dia bagus untuk daya tahan tubuh seperti itu. Ya. Itu menarik ya. Nah, ini tuh ada komen nih. Ada komen dari Ibu Krisi, katanya di Flores itu bisa sampai 200 sarang. Sebenarnya paling banyak ya di Flores ini. Kalau di Flores ya masih karena di Flores kemarin kita sempat dikirim foto juga dari teman di sana, dia memang satu pohon itu memang banyak ya, sampai 200 sarang.
Tapi yang lain juga sama, 60 sarang, ada yang 40 sarang satu pohon. Ya. Nah, itu tadi bicara soal madunya sendiri, tapi kita mau bicara tentang JMHI nih sebagai produsen madu yang terbesar ya di Indonesia. Ini tadi kan wilayah-wilayah sudah disebutkan. Nah, sebenarnya ada nggak sih program khusus selain memproduksi madu? Kan kalau Teras Mitra tahu ya, nggak cuman produksi aja ya, tapi ternyata juga punya campaign kan ya. Juga di sini saya cerita sendiri ada campaignnya, ada seperti konservasi program, terus juga ada campaign ekowisata gitu kan, misalnya nggak cuman berjualan tapi juga menjual juga menyediakan tempat-tempat yang seperti di Danau Sentarum gitu kan, yang juga bisa belajar di sana. Terus juga JMHI ini juga ternyata juga punya kayak produk development juga ya, yang bersama teman-teman NTFP dan jaringan madu se-Asia juga. Itu gimana? Ya, nah itu kan kalau JMHI, Jaringan Madu Hutan Indonesia, kita memang ada, kalau sekarang itu lebih dari 1.500 petani yang terlibat ya di dalamnya, yang di data kita. Nah ini kan memberi kontribusi kepada, misalnya tujuan dari kita adalah perlindungan hutan untuk habitat hutan, serta untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Nah, kalau melihat sekarang itu memang waktu panen madu itu tidak hanya kita bicara madu, tapi juga sekarang sudah mulai tentang ekowisata. Kenapa ekowisata? Karena di beberapa tempat anggota itu kan dia ambil di taman nasional yang memang itu bisa terhubung dengan ekowisata. Misalnya Danau Sentarum itu mereka buat ekowisata panen madu dan pasca panen, termasuk Ujung Kulon misalnya. Terus di Riau itu kan di Taman Nasional Tesonilo. Nah, di Ujung Kulon kan Taman Nasional Ujung Kulon mereka ambil. Itu jadi program ekowisata. Selain itu juga Sumbawa ya, Sumbawa ada satu kampung itu kan yang Batu Dulang namanya. Nah itu sekarang jadi kampung wisata. Nah mereka masukkan madu hutan sebagai program ekowisatanya selain yang lainnya gitu. Nah ini berkontribusi. Nah yang apa yang menarik dari ekowisata itu adalah misalnya proses panennya, proses panen, terus juga nanti kan bisa habis panen ada proses pasca panen seperti sistem tiris apa. Nah itu kan wisatawan itu bisa minum langsung, yang misalnya panen hari ini dia dapat hari ini dia di situ gitu. Nah, selain itu juga ada ekowisata itu kan proses program belajar ya, pembelajaran misalnya ada beberapa gitu ya sekolah, atau juga ada kelompok petani lain yang di luar kita itu mau belajar tentang madu hutan. Nah mereka kan pasti ada ingin belajar langsung. Kita pernah terima dulu ada satu tim banyak rombongan misalnya ke Danau Sentarum itu dari Kamboja. Itu datang jauh-jauh pergi ke Danau Sentarum. Pernah juga ada dari Filipina dia pergi ke Sumbawa ya. Yang disupport oleh NTIP, mereka datang ke Sumbawa untuk belajar di Sumbawa. Selain itu juga ada teman-teman tahun lalu teman-teman dari Aceh Tengah itu ke Danau Sentarum juga belajar proses panen, lestari, dan pasca panen. Nah panen lestari ini sendiri kan dia proses kalau yang sudah tahu madu hutan itu sudah kenal lah, karena maksudnya tuh dia proses dia hanya ngambil kepala sarang yang ada madu saja. Jadi sarang yang ada telur, ada anakan itu tidak diambil gitu. Nah itu kan maksudnya supaya lebah tetap akan ada bersarang, terus nanti satu sarang yang sama kita bisa panen 2 atau 3 kali tergantung bunga. Jadi secara produksi dia bisa lebih banyak dapat di satu sarang itu gitu. Oke. Menarik ya. Maksudnya yang dipelajari dari madu itu dari madu hutan terutama tuh menarik banget ya. Maksudnya cara mengambilnya gitu kan. Jadi terus gitu terus juga ini mendukung fair trade juga ya. Jadi nggak cuma
Tadi dengan penanaman lestari ya, dengan apa? Panen Sorry. lestari. Panen lestari. Dengan panen madu lestari, jadi tidak memotong semuanya ya, tidak mengambil semuanya, tapi Semua hanya di orang. ujung saja, terus nanti akan Betul. berkembang lagi ya dari situ ya. Nah, Ya. setelah itu kan saya juga sebenarnya pernah juga nih ikut serta di acaranya JMHI juga di Jakarta gitu, kalau nggak salah di Jakarta Barat, dan itu ada pertemuan juga peternak-peternak madu dari Filipina, dari Vietnam, itu sharing knowledge juga ya, sharing pengetahuan juga apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, itu diadakan rutin ya setiap tahun ya, Mas ya, kalau kayak gitu ya. Kalau pertemuan yang ada kelompok petani madu hutan lain yang dari luar negeri, itu kita tergabung dari namanya itu Madu Dunia ya. Nah, itu yang Madu Dunia, ya, diorganisir oleh NTIP. Nah, tahun lalu kita pertemuan di Filipina, di Manila. Itu ada 9 negara yang ikut, termasuk dari Indonesia itu diwakili JMHI waktu itu. Itu JMHI yang ikut. Ya. Nah, itu pertemuan kita saling berbagi pengalaman, belajar seperti itu ya. Madu JMHI sendiri tadi kan udah sharing ke luar ya, maksudnya. Nah, ini sudah sampai ekspor juga ya, maksudnya sudah sampai dikirim ke luar juga, dan saya tahu ternyata ada juga sertifikasi khusus untuk madu organik. Itu bisa diceritain nggak sih kayak gimana, Mas? Ya. Kalau sertifikasi madu hutan organik itu kita pertama dapat itu di Danau Sentarum, Asosiasi Priau Madu Hutan Danau Sentarum, itu tahun 2007. Itu dia menjadi madu hutan organik pertama di Indonesia tahun 2007. Terus sampai kepada tahun kemarin. Nah, tahun ini itu belum perpanjang ya, karena dia harus sertifikat ini kan dia harus perpanjang setiap tahun. Setiap tahunnya hingga tahun ini kemarin kalau tidak salah saya belum perpanjang lagi. Nah, itu ada beberapa anggota kita selain Danau yang APDS yang Danau Sentarum, terus ada anggota lain di Danau Sentarum juga pernah mendapatkan sertifikat organik. Nah, selain sertifikat organik itu, misalnya Sumbawa dia punya sertifikat indikasi geografis ya, indikasi geografis untuk madu hutan. Terus juga selain itu sertifikat halal dari MUI, seperti di Danau Sentarum kan kita dapat halal dari MUI Kalimantan Barat. Nah, JMHI sendiri itu jadi operator sertifikasi untuk ekolabel swadeklarasi khusus madu hutan. Nah, JMHI itu dia untuk madu hutan itu SK-nya dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup ya, KLHK. Tahun lalu kita sudah sertifikasi madu hutan untuk Danau Sentarum. Nah, mereka sudah mendapatkan sertifikat ekolabel swadeklarasi yang dikeluarkan oleh JMHI, dan itu SK-nya dari Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk pengesahannya sertifikat itu. Ya. Nah, jadi harusnya tahun ini ya tahun ini sebenarnya kemarin programnya ke Sumbawa, tapi ini kita tidak bisa dulu, pending dulu. Belum bisa untuk ke sana ya. Yang sudah diekspor untuk sertifikasi organik kemana saja tuh, Mas? Sertifikasi organik belum ya, masih, karena dia jual masih di Indonesia. Memang ada yang ekspor seperti yang Ibu Kesi tulis itu yang dari Flores ya. Itu melalui mitra itu diekspor ke Amerika misalnya gitu. Nah, ini kan proses yang sangat panjang. Di sana juga proses yang panjang untuk bisa masuk, karena harus ada pengecekan lagi. Ya. Oke. Itu menarik ya. Ini juga Ibu Krisi bilang madu Flores itu sudah diekspor ke USA dan Singapura, luar biasa. Berarti memang sudah diakui nih ya, sampai ekspor ke internasional. Nah,
Dan gitu, dan saya juga lihat ternyata juga ada aplikasi ya, aplikasi khusus untuk JMHI ya. Ya, nah aplikasi ini Apps tahun apa? di web. 2017 kita launching aplikasi ini. Tapi Seperti jujur apa? katakan ini tidak bertahan lama karena dia apa? Sekarang sudah tidak lagi gitu tahun ini. Oh, 2020 dia hanya bertahan 3 tahun kalau di Play Store. Itu kan waktu nah, itu tujuan kita membuat aplikasi supaya memudahkan kita menyampaikan informasi tentang madu hutan khususnya yang ada di JMHI. Supaya misalnya kalau kita punya mitra baru yang ingin tahu berapa kapasitas produksi, sumber bunganya apa, terus dia bisa dapat madu itu di bulan berapa. Kan panen kan ini beda-beda nih anggota setiap tahunnya. Ada yang dia bisa panen setiap tahun, ada yang dia hanya bisa setahun sekali. Gitu. Nah, itu ide daripada pembuatan aplikasi itu. Daripada maksudnya panjang sekali dia tanya kita, tinggal kita suruh dia buka aplikasi itu, kita simpan di situ. Gitu. Nah, tapi ya memang ya, tapi sekarang sudah tidak terpakai lagi sudah saya lihat sudah tidak ada lagi di Android. Mudah-mudahan nanti kami akan perpanjang lagi. Tapi JMHI punya Facebook juga, ada website juga sebagai informasi. JMHI sendiri juga punya campaign juga ya untuk meminum madu ke anak-anak sekolah, terus ke publik juga. Saya juga pernah dengar waktu itu pernah ada sampai ke jalan-jalan juga ya, maksudnya itu tuh menarik. Dan pada saat campaign ini JMHI juga menceritakan juga tentang manfaatnya madu hutan, terus juga punya produk-produk yang kecil-kecil ya, produk-produk yang kecil-kecil yang bisa orang-orang coba gitu. Karena kan selama ini banyak di pasaran dijual ini bermacam-macam madu ya Mas ya, maksudnya ada yang ada yang madu hitam gitu, terus ada yang madu yang sebenarnya kalau misalnya kita jual madu JMHI sendiri kan, kalau dari Teras Mitra juga jual nih madu, banyak yang nanya kok mahal banget ya gitu ya, kok segitu mahalnya ya, kok kalau misalnya kita beli di toko itu murah banget, maksudnya segitu jauhnya dengan kalau misalnya kita beli di toko gitu. Terus ada yang jual madu hitam itu yang sampai mahal banget, sampai ratusan ribu dan sampai jutaan rupiah, itu jauh sekali. Itu Mas Hermanto bisa cerita nggak sih gitu bedanya nih ya, kenapa JMHI mempunyai harga yang menurut orang awam tuh maksudnya masih mahal gitu. Terus bedanya dengan madu-madu yang murah gitu, yang kita juga pernah tahu nih ada juga di pasaran, ada yang madu yang buatan atau segala macam gitu, itu gimana sih? Ya, kalau madu hutan itu trennya kalau dilihat ya, itu setiap tahun itu harganya naik ya, karena memang secara kualitas kan kita terus melakukan peningkatan secara mutu, terus juga dari proses pengambilannya kan jauh dari dalam hutan sampai ke kota misalnya, pastilah akan ada biaya-biaya tambahan yang akan keluar gitu. Nah, selain itu juga karena yang penting itu adalah kualitas ya madu hutan itu sendiri, karena itu harganya lebih tinggi. Sampai hari ini pun kalau kita pergi, saya ingat saya tahun lalu pergi ke daerah di Sumatera itu kan, walaupun dia belum masuk anggota JMHI, itu harga madu mereka di tingkat lokal di kampungnya juga sudah tinggi gitu. Walaupun dia waktu itu dia belum pakai sistem tiris. Nah, memang madu hutan itu tinggi. Apalagi kalau misalnya dia sudah pakai sistem tiris, kualitas madunya lebih bagus, terus ditambah ada sertifikasi, itu akan membuat madu itu dia lebih bagus, dan harga pasti akan menyesuaikan gitu. Nah, kalau dengan yang harga dengan madu hutan yang hitam gitu ya, jenisnya yang hitam yang kita tahu di pasaran tuh harganya bisa sampai ratusan ribu bahkan 1 jutaan, itu gimana Mas? Nah,
Kalau madu yang hitam, kalau yang dihasilkan lebah dorsata itu memang ada yang dari ambil dari pohon akasia ya. Akasia itu kan dia nanti warnanya akan hitam. Tapi memang ada misalnya dari pohon lain yang dia yang saya kurang tahu kalau misalnya misalnya jenis lebah lain misal yang ambil dari bunga apa untuk ini yang dia menghasilkan hitam. Tapi yang saya tahu kalau untuk dorsata warnanya hitam itu dia ambil dari akasia. Akasia ya. Ya, ya. Dan itu termasuk yang langka juga ya. Jadi makanya sangat mahal ya. Iya, kalau akasia itu banyak yang kalau di anggota JEM itu dari Riau yang dia. Oh, yang dari Riau ya. Ya. Nah, kalau dari lain kan dia warnanya ada yang warna madu seperti umumnya, terus ada yang bening juga. Itu tergantung sumber bunga. Sumber bunga yang diambil. Nah, kalau cara memilih madu, tadi kan saya banyak dengar cerita gitu kan. Ini kenapa di pasarnya banyak madu-madu yang murah gitu kan. Banyak yang nggak percaya apakah ini madu asli atau madu campuran atau gimana gitu. Karena kalau dari Teras Mitra sendiri nih ya, selain JMHI gitu, kita juga ada juga madu dari NTT dari Pulau Semau yang memang itu madu hutan gitu ya, memang ada di hutan. Nah itu dari Pulau Semau juga kita juga benar-benar komunitas yang ini yang mengambilnya dan kan banyak konsumen yang nanya gitu gimana sih caranya kita ngetes apakah emang ini madu asli atau madu buatan gitu loh. Karena kan juga ada di pasaran ya, ini madu buatan nih ada yang bilang gampang disemutin atau gimana gitu, atau manisnya beda gitu, atau apa, itu tuh ada tips khusus nggak sih Mas? Kalau asli atau tidak, sebenarnya sih kita selama ini kalau yang saya lihat itu kan madu yang saya miliki itu kan memang semua asli ya. Nah, apakah dia bisa misal dikerumunin semut? Itu tergantung daripada madu dari lebah apa. Karena kalau lebah hutan itu kan dia kadar airnya tinggi, bisa mencapai sampai 27% kadar air dalam madu. Nah, itu kan dia lebih cair ya, lebih encer madunya. Pasti itu semut akan mau datang. Nah, itu pasti akan ada semutnya. Jadi itu bukan karena dikerumunin semut atau tidak, itu dia jadi ini. Nah, kalau yang madu lain itu kan dia lebih kental ya. Nah, kental. Nah, itu kalau kental semut tidak mau karena mungkin bisa jadi dia akan mati kalau kerumuninnya gitu. Itu yang. Nah, kalau ngetes lain sih dari pengalaman itu misalnya ada beberapa konsumen kami yang dia tanya atau dia lakukan itu misalnya dari dia mencium aroma ya, dia akan tahu kalau madu ini asli atau tidak, dia dari penciuman. Selain itu misalnya dari kuning telur kalau telur ayam kampung ayam kampung itu kan dia bisa masak, dia nanti masak jadi seperti biji-biji masak itu kalau dicampur ke madu. Ya kuning telurnya itu. Oke, jadi banyak cara juga ya. Dan ternyata saya baru tahu kalau madu hutan itu kandungan airnya itu lebih banyak ya daripada madu biasa ya. Jadi dia bisa 27%. Teman-teman nih, misalnya ada yang nanya ke saya, kok ini madunya sangat encer gitu. Kok ini madunya nggak kental, tapi semakin encernya madu itu semakin membuktikan kalau madu ini asli madu hutan gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat kalau kita simpan agak lama itu kan akan bisa sendiri ya antara madu yang kental terus di bawahnya itu ada air, justru itu kandungan airnya sudah terpisah. Nah, itu gimana sih cara merawat cara menyimpan madu yang baik gitu? Ada yang bilang di kulkas atau ada yang dibilang di tempat yang sejuk aja atau di ruangan itu gimana sih penyimpanan?
Nah, kalau madu hutan, kenapa dia cair? Hmm. Karena memang dia jarang terbuka. Apalagi kalau dia Heeh. ada musim penghujan. Misalnya kalau kami ya, yang Hmm. maksudnya kami karena saya di Kalbar kan Danau Sentarum di sini. Yang Hmm. Danau Sentarum itu kan madunya di musim penghujan itu lebih Heeh. cair. Tapi kalau misalnya di tempat lain, misalnya di Sumbawa, itu dia Hmm. ada di musim penghujan, terus ada di musim kemarau juga. Itu Hmm. lebih kering. Apa musim madu yang di musim kemarau kan kering. Nah itu kadar airnya bisa sampai Hmm. 22%. 22% yang dia lebih kental. Nah, kalau untuk penyimpanannya sendiri, bagusnya itu disimpan di ruang terbuka, apa di suhu ruangan di misalnya ruang Hmm. ruang uh, ya ruangan terbuka yang dia tidak terlalu panas, yang tidak terlalu dingin gitu. Nah, karena Berarti ada di beberapa ya ada beberapa madu hutan, misalnya dari madu hutan itu dia akan cepat uh, mengkristal atau granulasi ya. Nanti dia di bawahnya itu akan ada kelihatan putih-putih, apa ya agak benar tuh. putih-putih mengkristal. Nah itu dia Heeh. mengkristal. Nah itu kalau disimpan di dalam kulkas itu bisa itu karena dia lebih dingin ya. Hmm. Hmm. Ada beberapa madu hutan yang bisa seperti itu. Uh, Termasuk juga Hmm. kita ngalamin misalnya di JMHI. Konsumen sudah beli, terus dia simpan di kulkas, terus nanti di bawahnya Ya. mengkristal. Dia tanya kita ini madumu asli benar. Ya kita harus jelaskan bahwa itu ya memang proses alami Asli. dari madu dia mengkristal. Ya. Nanti kalau Bapak simpan keluar, Oke. dia akan Heeh. agak keluar, agak lama dia akan mencair lagi gitu. Gitu. Oke, berarti memang alami ya. Jadi mengkristal Ya. itu ya. Jadi memang madu itu bisa mengkristal Hmm. bawahnya ya, yang bisa putih-putih itu apa? Dan itu disimpannya juga boleh di ruangan terbuka Ya. itu dan nggak begitu panas ya. Kalau panas nanti Ya. airnya itu akan mencair sendiri. Nah, itu teman-teman ternyata tipsnya dari Ya. Ya. menyimpan madu. Nah, oke, ini sebenarnya udah banyak pertanyaan. Enggak, Ya. udah Ya. beberapa yang ada teman-teman yang nanya nih, teman-teman Teras Mitra yang nanya Hmm. nih, Mas Hermanto. Noh, oh ya saya Ya. Ya. lupa tadi awalnya saya harus mengingatkan lagi kalau Hmm. nanti itu kita ada giveaway. Jadi setelah IG Live ini, Teras Mitra akan punya pertanyaan giveaway satu pertanyaan tentang tentang JMHI dan madu itu akan hadir di IG story kita. Terus kita juga akan ada pemenang untuk untuk penanya terbaik. Ada dua penanya terbaik untuk volume kali ini itu akan kami kasih bingkisan juga gitu dari Teras Mitra. Oh, mantap, Ini mantap. Ya. ada pertanyaan dari Mbak Ida Bardosi nih, Mas Ya. Hermanto. Ya. Apa sih Ya. tantangan untuk menghasilkan madu hutan saat ini? Itu apa? Nah, tantangan kita madu hutan itu kan dia memang bersumber dari hutan. Jadi yang pertama adalah kita berharap hutan itu tetap terjaga ya, kelestariannya. Oke. Nah, memang ada misalnya uh, penebangan pohon itu kita harapkan itu tidak terjadi. Gitu. Nah selain itu secara teknis ya di beberapa tempat yang anggota JMI ini kan pohonnya pohon tinggi, bisa sampai 50 meter. Nah ini memerlukan keahlian untuk pemanjat pohon sampai segitu tingginya. Nah waktu apalagi kalau misalnya sarangnya yang lebih dari 10 dari ini kan perlu teknik untuk pemanenannya. Ini yang menjadi tantangan juga. Nah selain itu juga tetap menjadi tantangan kami adalah pengelolaan kelembagaan kelompok. Selain itu juga menjaga kualitas madu. Nah selama ini kan mereka tetap jaga kualitas, panen tetap lestari, juga pasca panen yang higienis. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk mereka tetap terus melakukan itu dan biasanya sih kita ada controlling terhadap itu, tapi memang terkadang ini juga menjadi tantangan karena kita di kelompok gitu. Kita maunya mereka tetap bisa bisa
lakukan ini supaya kualitas madu yang mereka hasilkan tetap terjamin. Gitu. Nah itu. Ya. Oke, Selain itu juga, menarik sih bisa. nah, kalau sekarang anggota JMHI di kelompoknya itu dia sudah punya rumah produksi masing-masing ya. Jadi mereka sudah mulai sudah jual dalam bentuk kemasan botol. Ada yang bahkan dari misalnya yang dari kelompoknya rumah produksi di kelompok di kampung dia bisa jual sampai ke Jakarta misalnya. Dan juga ada yang jual ke Jakarta. Terus juga sekarang dibantu ada mitra-mitra lain misalnya dari yang saya ingat itu dari Taman Nasional Danau Sentarum mereka membantu menjual produk yang dari kelompok tani di APDS itu secara online gitu. Di di toko-toko online gitu. Memang tadi yang menarik itu tantangan untuk menghasilkan madu hutan saat ini adalah untuk menjaga hutan itu tetap terjaga ya. Dan Ya, karena betul, memang betul. kalau hutan itu kita juga nggak jaga, gimana kita bisa menghasilkan madu hutan, gimana kita bisa Ya, sustain gitu ya, kan. Itu kan yang menarik gitu ya, ya. ya, Jadi betul. indikatornya itu pada saat hutan kita terjaga, kita bisa terus menghasilkan memproduksi madu ini. Makanya madu disebut Madu, betul. Ya, produk yang hasil hutan bukan kayu ya, yang memang terus betul, betul. didukung oleh lingkungan. Nah, ini juga ada pertanyaan nih tadi dari NTFPEP. Kapan sih waktu Ya, terbaik untuk minum madu? Gitu. Ada nggak ya. waktu terbaik? Nah, bagusnya minum madu itu pagi hari bagus karena dia Pagi untuk hari ya. stamina meningkatkan daya tahan. Karena dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga malam hari misalnya sebelum tidur. Karena madu itu kalau sering rutin minum madu pada malam itu dia akan bisa membantu untuk tidur kita ya. Dia misalnya lebih nyenyak gitu. Bagi yang orang insomnia itu bagus kalau misalnya dia minum madu dia pasti akan lebih ini. Jadi pagi dan malam itu bagus. Pagi. Tapi tidak masalah setiap waktu bisa minum madu gitu. Tapi yang bagus kalau bisa rutin pagi dan malam sebelum tidur itu bagus. Ya. Itu yang baik ya. Jadi sehari 2 kali Ya, ya, ya. itu yang baik ya. Ya, ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Linda nih di @seperti Sirus. Mas, ada nggak sih mitos-mitos di masyarakat terutama di wilayah panen anggota JMHI gitu. Jadi ketika mengambil madu misalnya harus di hari-hari tertentu atau harus di jam-jam tertentu gitu. Jadi itu ada waktu atau ada ritual khusus lah ketika mengambil madu itu ada nggak? Kalau beberapa tempat itu kita ada nyanyian dalam bahasa daerah lokal. Kalau di Kalimantan itu disebut timang lalau. Jadi pada waktu mengambil madu itu biasa mereka menyanyikan nyanyian itu, nyanyian timang lalau. Terus juga ada misalnya sebelum panen mereka lakukan ritual atau doa dulu. Itu memang ada. Nah, kalau untuk proses pengambilannya memang itu kalau misalnya yang pohon sarangnya lebih dari satu, misalnya yang 50-60 sarang itu, kalau malam misalnya dia ngambilnya itu kan tidak boleh waktu mau bulan purnamanya. Itu karena dia lebah itu akan lebih ganas dan bisa menyerang kepada yang manen. Oke, itu menarik sih. Jadi ada nyanyian-nyanyian khusus dan memang itu di setiap daerah beda-beda ya. Ada seperti upacara gitu untuk mengambil madu hutan supaya lebih safe lah ya, supaya lebih aman ya. Nah, tapi kalau di daerah wilayah panen anggota JMHI ini ada nggak sih bukan hanya ritual tapi mereka pakai bajunya tuh yang safe gitu ya supaya nggak disengat madu atau apa, itu ada nggak sih jaminan-jaminan atau gimana atau pakaian khusus? Ya, kalau sekarang di beberapa tempat
anggota misalnya di Riau itu dia menggunakan panen madu tanpa asap. Jadi mereka tidak menggunakan asap lagi. Nah itu dia memang pakai baju yang lebih tebal misal gitu ya. Bisa satu baju bisa 3 lapis, sarung tangan 3 lapis, kaos kaki. Itu untuk dia ngusir lebah. Di waktu pemanenan mereka memang ambil itu dan itu tidak menggunakan asap. Nah itu yang cocok untuk di pohon-pohon yang sarang lebahnya itu lebih dari 10. Kalau dia panen siang, dia kalau misalnya dia tidak ambil, kalau misalnya di satu pohon itu ada 60 sarang, dia tidak ambil semua panennya, itu dia bisa pakai tanpa asap itu, supaya misalnya dia hanya mau ambil 10 sarang saja. Jadi lebah-lebah di sarang yang lain itu kan tidak terganggu gitu. Dia kalau pakai asap itu bisa mengganggu yang lain, makanya itu bisa berbahaya ke pemanennya. Nah, itu sangat ini banget ya, berbahaya banget ya berarti ya. Dan itu benar-benar apa ya, si peternak madu itu resikonya tinggi sekali ya. Kan kalau dia nggak pakai asap gitu, cuman pakai pakai tangan terbuka, itu kan itu sebenarnya ada jaminan khusus nggak sih dari JMHI gitu untuk peternak madu atau pengambil madu sendiri? Nah, ini saya cerita pengalaman kami ya di JMHI itu beberapa, ada di satu tempat waktu kalau tahun lalu misalnya di Flores ya, mereka kan pergi ke hutan, nginap di sana sampai nginap malam. Terus juga di dalam hutan. Nah, waktu itu ada hujan lebat atau apa, itu petir. Nah, ada 2 orang itu, kalau saya salah, dua orang itu tersambar petir dan meninggal di dalam hutan. Nah, itu risiko. Terus juga ada yang pernah jatuh juga dan sampai meninggal. Nah, memang dari dulu kita pernah pikirkan tentang asuransi ya untuk petani, tapi masih sampai hari ini belum terrealisasi juga gitu. Belum ya, masih. Jadi masih secara tradisional ya semuanya ya. Ininya. Ya. Memang kalau JMHI JMHI memang membantu misalnya kita uang duka ke mereka, tapi itu sebenarnya bukan asuransi untuk mereka. Nah, waktu itu pernah setiap kali pertemuan selalu terpikirkan asuransi untuk petani, tapi sampai hari ini tuh belum terrealisasi gitu ya. Nah, khusus yang untuk petani-petani yang dia banyak di pohon-pohon yang sangat tinggi, itu kan risiko tinggi juga. Tapi memang mereka ada secara tradisional, mereka punya, misalnya ada untuk tali yang diikatkan di badan seperti itu, yang memang nanti kalau misalnya dia ada hal yang tidak diinginkan, itu dia bisa menyelamatkan dia gitu. Nah, ini ada pertanyaan ya, semoga sih ya Mas ya, maksudnya peternak madu ini bisa ada asuransi ya, maksudnya bisa ada jaminan lah ya pada saat dia ini, karena itu beresiko sekali ya. Terus juga mungkin kalau misalnya dari JMHI, terus juga mungkin ada manajemen resiko lah dari manajemen JMHI. Terus tadi menarik, ada mitos, terus gitu cara mengambil madunya juga, madu hutannya juga setiap daerah juga berbeda-beda. Ini juga selain cara mengambil juga ada jenis pohon. Ini ada yang pertanyaan dari Mbak Mutia Avianti nih, apakah jenis pohon ini, pohon tempat lebah bersarang juga mempengaruhi rasa madu? Tadi kan ada yang pohon akasia, terus pohon apa, jadi itu bisa pengaruh rasa madu dan juga bisa mempengaruhi warnanya nggak sih? Kalau akasia tadi kan ininya hitam banget ya, madunya hitam sekali ya, madu hutannya itu. Bisa cerita sedikit nggak? Memang kalau dia JMHI itu kan kita berapa pulau ya, di Indonesia. Nah, setiap pulau itu berbeda pohon tempat bersarangnya, berbeda sumber bunganya. Nah, itu dia mempengaruhi kepada rasa madu.
Ada yang dia manis, manis sekali, ada yang manis pahit, ada yang pahit seperti itu. Pahit Nah, ya. warna juga begitu ya. Ada yang dia warna ya apa? Warna madu yang pekat yang seperti biasa, terus ada yang bening, terus ada yang hitam juga. Nah, ini pengaruh dari bunga yang apa? Pekan yang diambil oleh lebah. Kalau jenis-jenis pohon tempat bersarang itu memang beda-beda, beda-beda jenis pohonnya. Nah, ini tadi kan ada yang beda-beda ya, dari aromanya tergantung dari pohonnya sama tergantung dari bunganya ya, bunga si madu ini bersarang kan ya, gitu kan. Nah, tadi kalau yang Mas Hermanto bilang yang pahit banget itu dari pohon atau bunga apa sih Mas yang pahit banget? Atau yang manis itu? Kalau saya ingat ya, kalau beberapa kalau misalnya di Danau Sentarum itu yang manis sekali itu yang dari ada nama lokalnya itu masung, terus juga ada dari putat misalnya, itu nama lokalnya. Terus ada yang pahit, tapi dia tidak terlalu pahit benar ya. Tidak kuat pahit itu misalnya dari bunga apa namanya, tembesu seperti itu. Atau dia dari bunga kayu kawi namanya. Nama saya kita punya kawi, ada nama latinnya juga anunya. Bunga itu. Ya berarti tergantung ya, ada yang manis banget, ada yang ada yang pahit sekali, itu memang tergantung dari bunga. Nah, itu apa yang ini pasti banyak juga yang nanya, yang sebenarnya yang paling banyak manfaatnya yang manis sekali gitu, atau yang pahit. Justru kan banyak yang jual ini madu pahit, madu hitam, ini khasiatnya tinggi. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Atau yang manis tuh biasa? Sebenarnya hampir semua sama ya khasiatnya. Memang itu sih apa, ada yang membedakan karena sumber bunga. Kalau saya sih sebenarnya lebih lihat ini apakah penelitiannya. Kalau misalnya belum ada penelitiannya itu, saya belum berani mau bilang bahwa ini lebih bagus, ini lebih bagus. Karena tapi bagi saya sebenarnya hampir sama manfaat dan kualitasnya. Hampir sama ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang mungkin ada yang bilang ini yang pahit nih lebih berkhasiat gitu. Terus yang manis itu nggak ini di bawah rasa yang pahit gitu, khasiatnya lebih ampuh yang pahit itu. Ternyata enggak ya, itu hanya karena saya juga diberikan oleh Mas Hermanto itu penelitian dari profesor dari IPB ya, tentang madu juga ya, tentang madu. Memang nggak ada apa ya, kandungannya juga sama, memang untuk multivitamin, untuk imun booster juga. Jadi semua jenis madu itu khasiatnya sebenarnya tuh sama. Jadi nggak yang membedakan yang madu yang hitam itu lebih berkhasiat, madu yang coklat atau yang agak putih itu di bawahnya madu hitam, itu nggak ada ya. Tapi memang madu hutan itu lebih apa ya, lebih berkhasiat sedikit tuh daripada madu yang ternak. Jadi kan dia membandingkan juga, ada yang madu yang ternak gitu, atau ada madu campuran juga ya, maksudnya ada yang madu campuran itu rasanya juga beda gitu dengan madu yang benar-benar madu hutan itu. Nah, itu juga teman-teman JMHI juga sebenarnya nggak bisa nih mengaku kalau produk ini itu lebih unggul lah dibandingkan produk-produk madu yang biasa gitu, atau produk-produknya. Karena kalau yang selain jaringan JMHI juga banyak juga yang dipasarkan mungkin madu-madu yang komunitas sendiri, jadi masyarakat sendiri yang saya tuh tahu juga ada. Pernah saya tuh ke Baduy ini Mas, saya ke Baduy, terus udah gitu dia juga menghasilkan madu juga kan, gitu kan. Itu komunitas sendiri yang bikin gitu. Terus dia juga jual sendiri, jadi nggak yang pakai online atau pakai apa, jadi kenalan aja, terus udah gitu dia juga jual di warung gitu, dan tanpa saringan apa ya, tanpa diolah macam-macam. Itu tuh menarik juga sih gitu tuh. Mungkin
Mas Hermanto bisa cerita juga gitu kalau yang seperti itu gimana kalau yang komunitas sendiri yang mengolahnya madu Ya. Nah, dari madu. ya sama hampirnya dengan kelompok CMHI ya. Kita kan sekarang sudah Mm, punya rumah produksi sendiri. Nah, yang mm, membedakan kita itu misalnya apa, kita ada jaminan kualitas, ada mm. misalnya mereka kan sudah dilatih untuk proses panen lestari, ada proses pasca Ya, panen yang higienis. Walaupun ini juga kita mm, terbuka seperti JMHI juga kami juga mentraining kepada kelompok-kelompok di luar anggota JMHI tentang proses pasca panen lestari dan pasca yang higienis juga, supaya maksudnya mm, ini lebih bagus, mereka juga jual lebih bagus. Pernah tahun 2017 itu saya pergi ke satu daerah, dulu mereka madunya itu malah dimasak gitu. Nah, oh saya dimasak. oh, iya. Nah, sampai saya ke Baru sana, dengar. saya bilang itu tidak boleh karena nanti akan ada yang ada yang rusak, kalian tidak boleh. Ini prosesnya begini, ya harus kalau kalian selama ini peras tangan, saya bilang kebayang enggak kalau bapak-bapak pulang dari di dalam hutan habis manjat pohon itu langsung peras tangan ininya madunya gitu kan kualitasnya lebih bagus, enggak bagus sudah, jadi harus ada yang lebih bersih, lebih gini. Nah ini kan bagus. Nah saya lihat setelah 1 tahun 2 tahun mereka sudah mulai bagus perkembangannya, mereka sudah uh, ini lebih baik, kualitas madunya juga semakin membaik yang mereka jual. Nah, Oke, kalau oke. misalnya dari kelompok lain yang dia jual pasar kan sebenarnya kalau seperti Baduy kan dia sudah terkenal ya. Uh, apa maksudnya bukan terkenal, mereka orang banyak tahu tentang Baduy. Nah, tinggal mereka bagaimana mengemas produknya, terus juga tetap dia menjaga kualitas produk yang mereka miliki gitu. Nah, ini sih apa kelebihannya lagi dari Ya si ya madu hutan ya ya JMH ini memang untuk kualitas itu sudah terjamin lah gitu. ya ya Jadi ya untuk proses juga juga sudah terjamin dan sudah tersertifikasi. Jadi nggak yang ya tadi tuh asal prosesnya tuh malah ada yang direbus dulu atau diapain dulu itu sih ya madunya ya itu sebenarnya. ya ya. Nah, saya juga juga menarik juga nih si JMH ini juga ternyata kerjasama dengan Oriflame ya, Oriflame Ya, dan ya. beberapa perusahaan swasta juga ya. Itu bisa diceritain nggak Mas? Kalau Kerjasama. Oriflame itu saya ingat tahun berapa? 2016 atau 2015. Nah itu dia Heeh. ambil langsung dari kelompok ya. Sampai saat ini itu masih ada itu dari Riau dan dari Ujung Kulon. Pernah dulu juga dari Flores, Flores, tapi setelah itu pengiriman sekali. Nah itu yang rutin dari Riau sampai Ujung Kulon yang masih sampai hari ini, sampai tahun ini kerjasamanya. Itu dia kerjasama langsung dari pihak perusahaan dengan kelompok petani, asosiasi petani di Riau dan juga di Ujung Kulon. Ya. Nah, madu-madu yang Oke. mereka uh, yang dipasarkan itu memang dari rumah produksi mereka, gitu, yang dikirim langsung ke Jakarta. Ya. Dan Oke. dipasarkan pasarnya jadi nasional. Termasuklah misalnya yang dari Sumbawa dan dari Kalimantan Barat yang dari Danau Sentarung itu kan dipasarkan oleh PT UKMI itu UKM. ke MW Indonesia ya. Itu sudah berlangsung lama lama sekali. Kalau tidak salah saya lebih 10 tahun lah, lebih dari 10 tahun 10 dan itu tahun ya masih kalau yang di ya MW ya? Oke. ya itu masih sampai sekarang. Nah itu pasarnya kan seluruh Indonesia aja. Mhm. Ini menarik nih, jadi sudah kerjasama dengan swasta juga, dengan MW, Ya, juga ya, dengan Oriflame juga gitu. ya. Itu selain itu bisa dijual di mana sih kalau misalnya kita mau pesen, mau order nih produknya selain di Teras Mitra ya? Itu bisa kita dapatkan di mana sih untuk madu hutan JMH ini? Kalau sekarang hampir semua kelompok yang anggota jamaah itu dia sudah punya rumah produksi masing-masing, Oke. sudah punya rumah produksi sendiri. Ada yang dia pesan langsung dengan kita, ada yang langsung dengan mereka. Dan
rumah produksi mereka kan juga kita lihat, kita yang sharing pengalaman dengan yang lain, jadi kualitasnya juga sama bagusnya gitu. Nah itu juga bisa ambil dari mereka. Misalnya beberapa minggu lalu ada teman yang dari Flores kan, dia kirim info ke kami, mereka kirim 1.000 botol madu ya dari rumah produksinya di Larantuka ke Jakarta gitu. Ya. Nah, kami sendiri di Pontianak juga jual gitu. Termasuk misalnya seperti Teras Mitra kan jual gitu. Ada juga dari kalau Jakarta kan Dian Niaga juga ada. Dian Niaga. Ya. Berarti memang udah tersebar di mana-mana ya. Maksudnya kalau misalnya orang bisa ini madu JMHI justru itu produsennya, tapi untuk distributornya macam-macam ya. Ya. Nah, untuk kan banyak juga teman-teman yang mau mau menjadi distributor atau sebagai yang menjual madu. Itu kan ada yang nanya nih, gimana sih, kita juga ada mitra tadi yang di Nusa Tenggara juga, itu cara mengemas madu itu katanya harus pakai botol kaca gitu loh, jangan pakai botol yang plastik. Terus udah gitu kalau menyimpan madu itu katanya juga kalau terlalu lama ada sodanya ya, maksudnya ada soda, jadi kayak ada fermentasinya gitu. Tuh berapa lama sih sebenarnya? Ya. Kalau botol kaca, botol plastik, ini pengalaman ya. Kita memang dulu kita pakai yang kaca. Tapi waktu nutupnya itu biasa kalau dibawa jauh itu dia bisa ngerembes gitu, rembes terus juga kirim jauh-jauh itu bisa rebes. Terus kadang kalau kita tutup terlalu rapat, nanti sampai di konsumen mereka komplain, Pak ini susah buka segelnya, tutupnya kalau pakai kaca karena terlalu rapat, terlalu kuat. Ada yang pernah gitu. Nah, kalau plastik itu harus cek yang kita harus pakai yang standar makanan. Karena tidak masalah karena dia yang jelas kan dia pakai food grade ya, yang standar makanan. Nah, itu lebih mudah kita kirim kemana-mana dia tidak masalah gitu. Atau kita bawa kemana tidak akan rembes gitu ya. Karena memang sekarang kan kalau seperti JMHI kan dia rumah produksi mereka ada yang di kampung, ada yang di kota kabupaten misalnya. Nah ini kan harus dikirim jauh-jauh. Nah ini kan perlu tempat yang memang dia aman, tidak ini waktunya kayaknya udah tinggal berapa detik lagi nih. Oh iya. Mohon maaf, ini kayaknya tinggal 5 detik lagi. Jadi terima kasih Mas Hermanto atas